Nah, ini teman-teman yang disebut BSF, indukannya maggot yang ini. Ini magotnya. Jadi dua teman yang sering menemani saya itu kalau enggak ini biasanya telurnya. Kalau saya minta ke luar ke Lampung atau apa, saya bawa telurnya. Jadi telur ini bisa diternakkan. Jadi BSF ini kalau mau beternak BSF atau maggot itu belajar siklusnya. Jadi ya kita pun kalau siklusnya ini telur itu sampai jadi lalat BSF ini umurnya 35 hari. Dia makan sampah, makan sisa makanan itu paling cepat, paling dahsyat, paling rakus itu di umur 7 hari sampai 18 hari. Jadi itu sebenarnya waktu yang tepat untuk mengolah sampah organik sisa konsumsi. Ya, ini laku, yang ini juga laku. Ini bagus untuk konsumsi bebek kalau yang punya peternakan. Jadi dia dikasih 10% untuk campuran pakannya untuk bebek petelur. Kalau ini untuk pakan lele, untuk pakan ayam, bisa juga dikeringkan. Kalau teman-teman yang bisa mengolah itu ditambah klorofil atau apa, dia ekspor ke Singapura. Maggot ini. Jadi semua ada nilainya. Tulang tadi 1.700 per kilo. Kalau ini 1.000 per kilo. Jadi maggotnya sekitar 6.000 saat ini. Jadi itu siklus kalau mau belajar tentang ini. Lanjut lagi, Mbak. Nah, ini teman-teman, BSF itu gambarnya seperti itu, kayak itu lalat hijau, lalat kecil itu lalat yang buruk. Kalau teman-teman punya ember tumpuk, tapi nutupnya atau ember tanam tadi nutupnya tidak rapat seperti ini, yang muncul yang dua itu, yang kiri kanan. Tapi kalau tutup rapat gini, yang masuk keluar masuk di sini, yang BSF itu indukannya maggot. Itu di sini sama juga, kalau nggak rapat yang masuk itu. Lalu kalau bisa juga nanti misalnya seperti ini kita nggak mau pakai BSF, kita mau pakai cacing tanah juga bisa. Ditaruh aja seperti ini, terus cacing di sini kita masukkan kompos setengah jadi, ditaruh cacing lalu kita masukkan pembuangan sampah di sini. Nanti dia akan bekerja di sekitar sini. Ini bisa ditanami. Jadi namanya ini worm tower, istilah komposternya. Saya kira itu. Nah, cacing ini kalau kami ada di perumahan memelihara ini, tapi sekarang sedang ekspansif. Jadi semua tanaman dimasukin agak berisiko yang ini. Jadi mengolah kompos yang hemat tidak banyak tenaga itu ya bisa pakai ini, pakai maggot, pakai ayam. Kalau yang lain ini yang ada di dalam tanah kita nggak bisa melihat. Nah, ini teman-teman ember tumpuk namanya, dikenalkan oleh Pak Nasih. Itu pesanan dari Karangwaru dulu. Saya dapat pesanan 70 set. Jadi cara buatnya mudah, teman-teman boleh nirukan. Jadi yang pertama ini ada ember utuh seperti ini, tutup masih utuh. Lalu kita siapkan dua ember utuh ini untuk ember yang bawah itu kita kasih lubang. Itu karena ini untuk menampung cairan supaya kita bisa panen pupuknya. Lalu ember tutup yang di bawah kita lubangi seperti ini. Lalu awalnya seperti ini. Jadi kita bisa pakai cutter, bisa pakai alat apapun, parang atau apa. Lalu ember yang bawah ini kita tutupkan seperti ini. Ya. Lalu ini ember yang bawah sudah jadi, akan menampung lindi. Nanti lindi itu hasil dari pengomposan. Lalu ember yang atas itu kita kasih lubang. Bisa pakai solder, kita lubangi semuanya. Ini untuk. Lalu ada lubang kedua, itu lubang untuk keluar masuknya BSF. Lalat baik. Kita taruh di sini.
ini untuk ngancing tadi tutupnya. Jadi setelah itu kita kalau alat ini usahakan kalau habis pakai ditutup rapat. Kalau tidak nanti yang muncul lalat yang hijau atau lalat yang kecil-kecil hitam. Cara pakainya sampah buah kita masukkan dalam 2 minggu pertama. Masukkan saja sampah buah terus. Nanti lalat akan datang sendiri masuk lewat ini. Masuk lewat lubang ini. Dia akan bertelur, setelah bertelur dalam 2 minggu dia akan muncul maggot kecil-kecil seperti ini. Jadi ini yang akan muncul nanti ketika dalam proses 2 minggu. 2 minggu dia akan muncul maggotnya. Kalau besar jadi seperti ini. Nah, kalau ini saya berikan semuanya ya, maksudnya yang pakai maggot sama yang tidak, supaya nanti kalau nggak pengen dengan yang pakai maggot bisa pilih yang lain. Ya, nanti setelah 2 minggu maggot ini bekerja. Maggot umur 7 sampai 14 hari itu rakus-rakusnya. Jadi dia akan makan apapun yang kita masukkan di sini. Catatannya jangan untuk daun. Biasanya kan saya kemarin kayak Pak Setiawan masukkan ya Pak. Tapi daun kering, daun itu pengomposannya dengan yang tadi. Dengan yang mau kompos bag atau mau dengan ember, mau dengan apapun. Tapi kalau ini hanya khusus sampah sisa konsumsi kita. Jadi sisa konsumsi itu ya boleh tulang, boleh apapun. Kalau sudah ada maggotnya itu masukkan ke sini nggak apa-apa. Ini kalau tulang itu dalam semalam ini jadinya. Jadi ketika maggot bekerja itu kita sudah akan menghasilkan tulang-tulang. Ini tulang warung Mbak Gito ini. Kita masukkan tulang-tulang ini dalam sore dimasukkan, pagi sudah bersih seperti ini. Nah, tulang-tulang ini udah ada harganya sendiri. Jadi ini bisa diproses jadi tepung tulang, bisa jadi pakan ternak sebagai kalsium. Ini, setelah dua bulan itu akan menghasilkan ember tumpuk. Setelah 2 bulan akan menghasilkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita akan mendapatkan cairan yang dihasilkan dari pengomposan maggot tadi. Cairan ini mengandung amonia dan metana. Jadi kalau kita panen cuma diambil tidak sampai full, lalu kita jemur. Jadi cara panen pupuk ini namanya lindi. Kita panen setelah 2 bulan. 2 bulan kita panen, diisi segini aja langsung dijemur. Dijemur, dipanas, tiap hari kita gemboskan gini. Kalau lupa itu bisa meledak. Ini kalau awal-awal ya kayak cafe make kayak gini. Nanti lama-lama kayak jamu pahitan ini. Jadi kalau tandanya ini sudah bisa dipakai ketika warna sudah berubah menjadi hitam atau semakin gelap. Yang kedua, aromanya tidak menyengat, jadi tidak bau. Aromanya hilang, warnanya berubah, gasnya habis. Baru ini kita bisa pakai 1:20 untuk menyiram tanaman. Yang dipanen itu lindi, itu ini lindi. Kalau sudah dijemur jadi hitam itu namanya pupuk organik cair. Kita bisa gunakan untuk memupuk tanaman kita. Lalu maggotnya itu bisa dipanen juga. Kalau di ember tumpuk nanti dikasih pot aja atau terus dipancing, itu dia akan masuk ke situ. Atau kadang-kadang dibuatkan jalur sendiri untuk memanen. Jos!